Selamat pagi Pak Yudi dan juga teman-teman. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai makalah studi kelayakan bisnis mengenai jasa manufaktur kerajinan piring rotan yang kami namai Ringtan. Dalam kelompok 8 ini kami memiliki 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Elizabeth Setom dengan NIM 076, ada Francisca Agnes dengan NIM 077, ada Gabriela dengan NIM 078 dan juga ada Yulian Sirisma dengan NIM 079. Pada presentasi ini kami akan membahas mengenai dua materi, mengenai bab 4 dan juga bab 5. Pada sesi pertama ini kami akan membahas mengenai bab 4 mengenai aspek manajemen yang akan dibahas oleh teman kami yaitu Lisa. Silahkan. Baik, yang pertama pada bab 4 aspek manajemen ini saya akan membahas mengenai perencanaan. Nah, pada perencanaan ini terdapat sasaran yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, jangka panjang 5 tahun, jangka menengah 3 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Nah, pada jangka panjang 5 tahun ini, kami memfokuskan untuk meningkatkan dan memperbarui kualitas piring rotan yang digunakan seiring berjalannya waktu sesuai dengan permintaan konsumen, yang mana dari hari ke hari kami itu melihat, misalkan konsumen itu menginginkan kebutuhan piring rotan yang seperti apa, minat konsumen itu seperti apa. Nah, jadi kami itu bisa memproduksi piring rotan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka request, seperti itu. Kemudian yang kedua, jangka menengah 3 tahun. Nah, dalam jangka menengah 3 tahun ini ada 2 bagian yang kami fokuskan. Yang pertama itu memperluas usaha dan membuka cabang di beberapa wilayah di Indonesia yang bisa dijangkau oleh konsumen, seperti di daerah Yogyakarta itu sendiri maupun di beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa. Nah, beberapa daerah di sini seperti di Jawa Timur maupun Jawa Barat. Namun sebelumnya, sebelum kami memperluas usaha kami melakukan survei lokasi terlebih dahulu, biar kita tuh tahu kira-kira lokasi yang akan dijadikan usaha nanti seperti apa, kira-kira layak atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan penawaran menarik kepada konsumen seperti potongan harga bagi pelanggan tetap, sehingga makin banyak yang tertarik untuk menggunakan produk piring rotan di setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir ada jangka pendek, yaitu 1 tahun. Nah, pada jangka pendek itu kami fokuskan pada 3 bagian. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk piring, meningkatkan kualitas promosi yang terbaik melalui media sosial. Nah, di sini mengapa kami memilih produk promosi melalui media sosial, karena kita tahu sendiri makin hari itu pengguna media sosial makin meningkat, bahkan dari berbagai kalangan, apalagi semenjak awal pandemi kita kan tidak bisa keluar-keluar, jadi ya di situ kebanyakan pada masyarakat umumnya itu melakukan aktivitas sehari-hari, ada yang lebih terpaku pada media sosial. Jadi otomatis di sini kami melihat bahwa media sosial menjadi salah satu tempat promosi terbaik. Kemudian yang kedua itu kami melakukan kerjasama yang baik dengan para supplier bahan baku. Misalnya dengan cara melakukan perjanjian mengenai pembayaran, penawaran harga yang dimana saling menguntungkan. Kemudian kami juga bersikap terbuka apa adanya terhadap setiap keputusan kerjasama yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, menjaga kerjasama yang baik dengan para karyawan. Karena di sini kami melihat bahwa kerjasama yang baik itu tidak hanya dihasilkan dengan supplier saja, melainkan dengan karyawan juga. Dengan cara bersikap adil dan terbuka dalam setiap pengambilan keputusan dan mengedepankan komunikasi yang baik dalam setiap proses di perusahaan itu sendiri, serta selalu mengedepankan kepentingan bersama. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah anggaran. Sebelum kita memulai bisnis, alangkah baiknya kita menyusun anggaran terlebih dahulu, agar saat kita menjalankan bisnis tersebut, kita mengetahui seberapa besar dana yang kita butuhkan dan yang akan kita keluarkan. Anggaran yang pertama adalah komputer. Komputer ini berguna sebagai penyimpanan data bisnis. Kita membutuhkan 3 unit dengan harga satuan 12 juta, sehingga anggaran yang diperlukan sebesar 36 juta. Anggaran yang kedua adalah mesin dan alat. Mesin dan alat ini nantinya digunakan untuk membantu membuat produk kami. Mesin dan alat yang dibutuhkan ada 7, dengan nilai harga satuan 10 juta, sehingga anggaran yang kami harus keluarkan sebesar 70 juta. Yang ketiga
adalah mobil pickup yang akan kita gunakan sebagai alat transportasi bisnis kami. Anggaran yang dibutuhkan adalah 90 juta. Anggaran yang keempat adalah biaya pelatihan untuk karyawan. Biaya pelatihan ini berguna agar nantinya karyawan bisa bekerja dengan maksimal. Anggaran yang kami butuhkan sebesar 3 juta. Anggaran yang kelima adalah AC untuk pendingin ruangan agar nantinya saat melakukan pekerjaan dengan kondisi ruangan yang sejuk dan nyaman. AC yang dibutuhkan ada 3 dengan harga satuan 3 juta dan totalnya 9 juta. Anggaran yang keenam adalah meja. Meja untuk kegiatan operasional. Meja yang dibutuhkan ada 6 dengan total keseluruhan menjadi 15 juta. Anggaran ketujuh adalah kursi sebanyak 12 dengan harga satuan 1 juta dengan total 12 juta. Anggaran yang ke-8 adalah gaji karyawan. Gaji karyawan dalam sebulan adalah 2,5 juta dengan total gaji setahun sebanyak 30 juta. Anggaran ke-9 adalah handphone, 2 unit untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan total anggaran 3 juta. Anggaran ke-10 adalah sewa bangunan untuk tempat bisnis kami, di mana biaya sewa dalam setahun adalah 12 juta. Anggaran ke-11 adalah biaya transportasi sebesar 9 juta. Anggaran ke-12 adalah biaya air dan listrik selama setahun sebesar 2 juta. Dan yang terakhir adalah biaya wifi, pulsa, paket data sebesar 13 juta. Jadi total keseluruhan anggaran adalah sebesar 278 juta untuk bisnis yang akan kami jalani. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita memasuki tahap pengorganisasian, yaitu yang pertama struktur organisasi. Yang di sini pada posisi direktur ada saya sendiri, Gabriela. Lalu di sini saya memiliki tiga orang manajer. Yang pertama Yuliansi Risma dengan posisi manajer pemasaran. Di sini saya menempatkan Yuliansi Risma menjadi manajer pemasaran karena di sini Yuliansi Risma memiliki pengalaman dalam bidang pemasaran, yaitu dalam sebuah perusahaan kosmetik dengan mengerjakan konten kreatif dalam media sosial perusahaan tersebut. Lalu ada Francisca Agnes dengan posisi manajer operasional. Di sini saya menempatkan Francisca Agnes menjadi manajer operasional karena di sini Francisca Agnes pernah memiliki pengalaman dalam membangun bisnis online dan juga Francisca Agnes melakukan bisnis tersebut secara sendiri dari mulai tahap awal hingga penjualannya. Lalu hingga saat ini juga Francisca Agnes sedang membantu kedua orang tuanya yang sedang membuka bisnis kecil-kecilan. Lalu di sini ada Elizabeth Setom dengan posisi manajer keuangan. Di sini saya memilih Elizabeth Setom menjadi manajer keuangan karena di sini Elizabeth Setom pernah memiliki pengalaman sebagai bendahara pada masa sekolah dan juga pada komunitas yang dimilikinya. Selanjutnya, mengenai deskripsi jabatan. Di sini ada direktur, yaitu memiliki tanggung jawab untuk memimpin, menetapkan kebijakan perusahaan, serta melakukan pengawasan seluruh pekerja, dan juga di sini sebagai direktur harus mampu menjalankan komunikasi yang baik untuk menjamin usaha berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu pada posisi manajer keuangan, di sini manajer keuangan memiliki tanggung jawab penuh dalam menyusun dan pencatatan laporan keuangan, membuat catatan keuangan setiap hari dan melakukan laporan keuangan setiap bulan, serta memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kondisi perusahaan untuk tetap stabil dan juga berkembang. Lalu pada posisi manajer pemasaran, di sini memiliki tanggung jawab besar dalam setiap kegiatan promosi usaha, yaitu dalam penyusunan strategi pemasaran dan jadwal konten promosi pada media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga di sini manajer pemasaran memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin interaksi positif perusahaan dengan pelanggan yang terkhusus pada setiap kegiatan promosi media sosial.
Lalu pada posisi manajer operasional, bertanggung jawab dalam menjalankan pengawasan produk, kualitas, menjamin kinerja pekerja, dan juga menjamin kebijakan perusahaan yang berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dan juga di sini manajemen operasional harus mampu menjalankan komunikasi yang baik dengan para pekerja dalam proses pengembangan inovasi produk dalam usaha. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggerak. Pada bagian penggerak ini, kami menggunakan gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan demokratis, yaitu di mana di dalamnya terjalin hubungan kerjasama antara manajer dengan seluruh karyawan. Kami selaku manajer akan bersifat terbuka terhadap setiap pendapat yang diusulkan oleh setiap karyawan. Hal itu tentunya bertujuan untuk dapat mengevaluasi setiap kebijakan yang dirasa masih kurang dan masih perlu untuk diperbaiki. Setiap pendapat yang telah disampaikan oleh karyawan nantinya akan kami pertimbangkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang dapat membuat bisnis kami lebih berkembang ke depannya. Kami sebagai manajer juga sangat menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh setiap karyawan, sehingga setiap karyawan tidak perlu ragu maupun takut dalam mengeluarkan pendapatnya. Next. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pada bisnis ringtan, pengendalian yang kami lakukan yaitu proses pengukuran seberapa baik kinerja karyawan. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang telah ditentukan itu dapat berjalan dengan baik. Pengendalian yang dilakukan tentunya sangat membantu kami sebagai para manajer dalam mengetahui apakah setiap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya itu sudah tercapai dengan baik atau tidak. Dan jika tidak, maka selanjutnya kami akan mencari solusi terbaik. Pada bisnis ringtan ini, kami melakukan pengendalian dengan cara mengecek selalu kualitas produk piring rotan yang telah diproduksi dengan tujuan untuk meminimalisir produk cacat tersebar di pasaran. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan aspek manajemen, kami menyimpulkan bahwa usaha kami ini layak didirikan dengan alasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ringtan memiliki sasaran jangka panjang dalam meningkatkan kualitas produk piring rotan sesuai dengan permintaan konsumen. Permintaan konsumen ini bisa dilihat dari sosial media, bagaimana permintaan konsumen di era sekarang. Lalu yang kedua yaitu memiliki sasaran jangka menengah, yaitu di mana ringtan akan memperluas bisnisnya dengan membuka beberapa cabang di wilayah Indonesia, misalnya di Jogja dan beberapa di Pulau Jawa, dengan tetap memperhatikan apakah lokasi tersebut layak untuk dibuka cabang atau tidak, serta tidak melupakan untuk memberikan potongan harga terhadap setiap pelanggan tetap dari ringtan. Lalu yang ketiga yaitu memiliki sasaran jangka panjang, yaitu dengan meningkatkan promosi melalui sosial media, baik dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Kami juga melakukan kerjasama dengan supplier bahan baku dan tentunya menjaga kerjasama dengan para karyawan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, bisnis kami juga memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga dengan begitu kami, baik para manajer maupun karyawan, dapat bertanggung jawab terhadap setiap tugas kami yang telah dipercayakan, maka dengan begitu tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan baik. Next. Yang kelima yaitu ringtan memiliki gaya kepemimpinan demokratis, yaitu di dalamnya adanya hubungan kerjasama baik antar manajer maupun dengan karyawan. Kami selaku manajer sangat bersifat terbuka mendengarkan setiap pendapat yang disampaikan oleh karyawan dengan mengevaluasi kembali setiap kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya, apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan lancar ataupun tidak. Dan jika tidak, maka kami akan memperbaiki dengan cara mencari solusi yang terbaik. Yang keenam yaitu memiliki pengendalian. Pada bisnis ringtan, setiap karyawan akan mengecek kembali produk yang telah diproduksi, apakah produk tersebut sudah baik atau cacat, sehingga dengan begitu kami dapat minimalisir adanya produk cacat yang tersebar di pasaran. Next. Selanjutnya yaitu bab 5, aspek sumber daya manusia. Next.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang pertama yaitu rekrutmen. Pada bagian rekrutmen ini dilakukan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal itu ditentukan dengan menetapkan beberapa syarat, keahlian atau skill yang wajib dimiliki oleh calon karyawan, maka dengan begitu kami, para manajer, dapat menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Yang kedua yaitu seleksi. Pada tahap seleksi ini, kami menentukan beberapa syarat dan kriteria kepada setiap calon karyawan baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pria atau wanita. Yang kedua, usia minimal calon karyawan baru yaitu 20 tahun. Alasannya yaitu di usia tersebut terdapat banyak anak SMA yang sudah lulus sekolah. Yang ketiga, pendidikan minimal SMA atau SMK. Yang keempat, bertanggung jawab. Alasannya yaitu sehingga setiap tugas yang diberikan kepada karyawan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan tim. Hal tersebut tentunya untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar karyawan dan tentunya akan mendorong terhadap kinerja yang baik juga tentunya. Yang keenam, memiliki sikap ramah, teliti, dan jujur. Hal ini bertujuan agar setiap customer yang datang dapat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Yang ketujuh, diutamakan memiliki pengalaman. Alasannya karena agar setiap karyawan yang sudah memiliki pengalaman tentunya sudah mengerti terhadap tugas yang akan diberikan. Yang kedelapan yaitu khusus bagian administrasi dan keuangan, wajib lulusan S1 akuntansi. Ini alasannya adalah karena mereka tentunya lebih mengerti mengenai bagaimana membuat laporan keuangan dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kesembilan, khusus untuk manajer wajib memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja dengan tujuan adalah agar mereka sudah paham mengenai apa yang akan mereka kerjakan sebagai seorang manajer. Next. Pada tahap ketiga, orientasi, setelah melewati tahap rekrutmen dan seleksi, maka selanjutnya setiap calon karyawan baru yang dinyatakan diterima akan mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan jabatan yang mereka miliki. Kegiatan pelatihan yang diberikan kepada setiap karyawan baru ini memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan skill yang dimiliki dan kemampuan. Untuk jenis pelatihan, kami memilih untuk menggunakan training vestibular, yaitu di mana di dalamnya perusahaan akan menempatkan karyawan langsung di arena bekerja, dan proses pelatihan ini berlangsung di dalam sebuah ruangan khusus yang telah disediakan oleh perusahaan. Penjelasan selanjutnya, next. Ya, yang penjelasan selanjutnya itu produktivitas. Di dalam usaha kami, yaitu Ringtan, setiap karyawan nantinya akan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan sebaik mungkin. Hal ini tentunya memiliki tujuan, yaitu agar setiap customer yang datang akan merasa puas dengan layanan yang kita berikan. Salah satu bentuk karyawan yang profesional adalah dengan tidak membeda-bedakan. Setiap customer yang datang bersikap ramah, jujur, tanggung jawab, dan tentunya teliti terhadap produk sehingga meminimalisir tersebarnya produk cacat. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah jika customer merasa senang dan puas dengan layanan yang kita berikan, tentunya mereka akan memberikan kepercayaan yang tidak meragukan kualitas usaha, sehingga dengan begitu mereka akan menjadi pelanggan tetap. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini memasuki bagian pelatihan dan pengembangan. Pada bagian pelatihan, di sini usaha kami melakukan metode pelatihan, yaitu pelatihan karyawan secara langsung, di mana pelatihan ini mengupayakan untuk membantu pekerja dalam menyesuaikan diri dalam pekerjaannya, yaitu pada usaha kami. Dan juga pelatihan ini dilakukan dalam hal melatih keahlian seluruh pekerja dan juga pengrajin yang ada dalam usaha kami. Dalam hal pengolahan rotan, pengayaman rotan, membentuk rotan, dan juga memberi pewarnaan rotan. Pelatihan ini juga kami lakukan pada pekerjaan pada bidang keuangan dan juga pemasaran. Pelatihan yang dilakukan pada bidang keuangan yaitu dalam melakukan pencatatan, pendataan, dan laporan keuangan. Dan pada bidang pemasaran dilakukan pelatihan terkhusus dalam upaya promosi media sosial melalui konten kreatif yang ada pada media sosial perusahaan kami.
Lalu pada upaya pengembangan, di sini pengembangan yang kami lakukan melalui dua cara, yaitu pembinaan atau coaching, di mana upaya ini merupakan upaya pengembangan dengan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan ilmu atau transfer ilmu yang berguna untuk memberikan ilmu baru, keterampilan baru, dan juga pengalaman baru. Dan juga pembinaan ini dilakukan oleh karyawan yang lebih berpengalaman dan juga dilakukan oleh pihak eksternal yang sudah berkompeten. Dan juga cara yang kedua yaitu rotasi kerja, di mana upaya ini merupakan upaya pengembangan dengan cara pengembangan skill pekerja dengan memberikan pengalaman baru melalui pertukaran tanggung jawab kerja. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada prestasi kerja. Prestasi kerja ini merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang diukur melalui kinerja pekerja dalam melakukan pekerjaan pada suatu usaha. Dalam perusahaan kami, seluruh karyawan memiliki prestasi kerjanya sesuai dengan tanggung jawab karyawan. Pada manajer pemasaran, kami menyatakan memiliki prestasi kerja apabila manajer pemasaran mampu melakukan promosi usaha terkhusus pada platform media sosial yang kami miliki, yang dilihat berdasarkan tingkat interaksi media sosial yang dilihat pada viewers, followers, dan juga like yang diperoleh. Lalu pada manajer operasional dinyatakan memiliki prestasi kerja apabila usaha dapat berjalan dengan lancar dan segala jenis produk pesanan pelanggan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan permintaan pelanggan dan juga minimnya laporan keluhan pelanggan yang kami terima. Lalu pada manajer keuangan dinyatakan memiliki prestasi kerja apabila manajer keuangan mampu melaporkan hasil keuangan usaha yang stabil dan juga mampu menekan biaya pengeluaran usaha. Setiap prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan akan mendapatkan prestasi kerja, yaitu berupa pemberian bonus yang akan kami berikan. Lalu pada karyawan yang dirasa kurang memiliki tanggung jawab dalam bekerja akan memperoleh prestasi kerja berupa pemberian motivasi kerja dan juga teguran yang diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis berupa surat peringatan. Segala bentuk teguran akan kami berikan sebagai upaya evaluasi terhadap pekerja dan juga terhadap perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja dan juga menjadikan usaha lebih baik untuk kedepannya. Baik, selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau non-uang yang diberikan kepada karyawan atas hasil pekerjaannya. Ada beberapa peraturan kompensasi yang diberikan. Di antaranya adalah yang pertama, kompensasi akan diberikan maksimal tanggal 5 pada awal bulan berikutnya. Yang kedua, jika ada putus kontrak, karyawan akan diberikan kompensasi sebesar gaji 1 bulan. Selain itu, ada peraturan kompensasi di perusahaan yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama, bekerja paruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP terkait dalam pemantauan COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh. Yang kedua, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina atau diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi mandiri. Jika program kompensasi dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang potensial, mempertahankannya, dan memotivasi karyawan yang lain agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan mampu menghasilkan produk dengan harga kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini kami membuatnya menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kami memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi COVID-19 dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 5 tahun ke depan seperti asuransi kesehatan jangka panjang. Sebelumnya kita ketahui sendiri bahwa sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab besar, tentunya kesehatan dan keselamatan kerja itu bagi para karyawan merupakan hal yang pertama dan utama. Jadi, di sini kami itu dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, perusahaan kami mengedepankan kesehatan sesuai aturan pemerintah pada umumnya seperti mencuci tangan, rajin memakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Namun di sini juga kami itu memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian dengan total 75% yang terjadi karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 5 tahun ke depan seperti asuransi kesehatan jangka panjang. Jadi dalam hal ini perusahaan kami itu sangat mengutamakan dan mengedepankan kesehatan karyawan saat ini dan 5 tahun yang akan datang. Next slide. Kemudian yang terakhir ada pemberhentian. Nah, dalam perusahaan kami ini menerapkan pemberhentian kerja apabila terbukti bahwa karyawan merugikan perusahaan maupun konsumen dalam hal ini. Misalnya, karyawan itu tidak memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugasnya, misalkan semena-mena. Terus karyawan itu terbukti melakukan pencurian, penipuan, ataupun penggelapan uang dan barang yang bukan miliknya, seperti milik perusahaan. Kemudian karyawan juga sering melanggar peraturan yang sama secara berulang-ulang kali. Namun sebelumnya kesalahan ini jika dilakukan sudah berulang-ulang kali, pasti kami akan mengambil tindakan. Namun jika sekali masih bisa dimaafkan, kita bisa mempertimbangkan kesalahan seperti apa yang dilakukan seperti itu. Maka dalam hal ini perusahaan kami memutuskan bahwa bagi karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya atas dasar kesalahan berat, adanya hanya boleh memperoleh uang pengganti hak sebagai karyawan. Sedangkan bagi karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan perusahaan, secara langsung selain memperoleh uang pengganti juga diberikan uang pisah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan saat awal mula ia bekerja di perusahaan kami. Next slide. Baik, kesimpulannya, usaha yang kami dirikan layak untuk dijalankan karena beberapa alasan. Yang pertama, aspek-aspek usaha yang dimiliki sudah cukup lengkap mulai dari anggaran yang tersusun secara lengkap. Yang kedua, memiliki sasaran jangka panjang, yaitu meningkatkan kualitas produk piring rotan sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, kompensasi yang diterapkan juga sudah secara adil kepada setiap karyawan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dari pemaparan materi ini. Sekian dan terima kasih.